Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama di pagi hari ini dalam rangka mengikuti kajian fikih pada setiap hari Ahad pekan yang ketiga. Pada pagi hari ini hari Ahad pertama di tahun baru Hijrah, itu tanggal 6 Muharram 1448 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 21 Juni 2026. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selalu mengajar hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah masjid Tunan yang saya hormati, jadi ini tahun baru Hijrah 1448 Hijrah dengan datangnya 1 Muharram 1448 Hijrah mudah-mudahan membawa keberkahan dan ketenangan serta harapan baru dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadikan tahun yang telah berlalu sebagai pelajaran berharga dan tahun yang baru sebagai kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat ibadah serta memperbanyak kebaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kemudahan, rezeki dan kebahagiaan bagi kita serta keluarga tercinta. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu untuk kajian subuh pada pagi hari ini, seperti biasa akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Dekan Saban SCJ Manggi atau yang biasa dipanggil Abu Ibrahim ya. Pada kesempatan kali ini barangkali beliau akan menyampaikan materi kalau yang terakhir tentang sholat itu dibagian dua bahasanya. Jadi syarat sah ada dan iqamah itu yang beberapa bulan yang lalu. Mari kita semangat bersama, semoga apa yang disampaikan akan menambah ilmu bagi kita, kemudian meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara berarti ada pertanyaan dari para jamaah, insyaallah akan menjelas mengenai proses. Kemudian sebagai acara penutup, para jamaah sedang pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Saya kira dari kami cukup sekian. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, falhamdulillahil alamin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata
syukur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mewafatkan kita, melewatkan kita dari segala kematian yaitu tidur, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Tentunya kita berusaha mengisi hari-hari kita dengan memperbanyak pujian kepada Allah karena nikmat yang tidak mungkin bisa kita ukur dan kita nilai. Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak sebanding dengan ibadah yang kita lakukan, ya. Namun ucapan alhamdulillah ini memiliki makna yang juga sangat agung dan keutamaan yang sangat dahsyat. Nabi SAW katakan, alhamdulillah taqdamul mizan. Alhamdulillah itu kelak akan memenuhi timbangan kebaikan seseorang. Ya, jadi ucapan alhamdulillah itu kelak akan memenuhi timbangan kebaikan, karena kita semua kelak akan ditimbang. Ada dua timbangan, ya, amal-amal kita, catatan amal kita akan ditimbang di dua timbangan, timbangan kebaikan dan keburukan. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, timbangan ini begitu detail sehingga kata beliau, andaikan pada timbangan kebaikan seseorang dia lebih berat sebesar satu dzarrah, sebesar satu biji sawi, sebesar, orang-orang juga bilang dzarrah ini sebesar kepala semut kecil, semut merah, ya, lebih berat selisihnya dibandingkan keburukan. Lebih berat satu atom, bahkan itu sudah cukup memasukkannya ke dalam surga. Tapi na'udzubillah, begitu pula sebaliknya, ketika keburukan ternyata lebih berat, ya, ketika ditimbang walaupun selisihnya satu atom, maka itu sudah memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dan itu pun sudah dengan rahmat Allah. Artinya kalau keburukan itu tidak pernah dilipat gandakan sesuai dengan apa yang dia lakukan saja, kecuali seseorang yang melakukan dosa viral, dosa yang kemudian mengundang orang lain untuk melakukan dosa yang sama. Itu tentunya dia selain mendapat dosa dia juga dosa orang yang mengikutinya. Na'udzubillah. Ya, tapi pada hakikatnya dosa-dosa yang dia lakukan itu sesuai yang dia lakukan. Adapun kalau kebaikan itu sebenarnya sudah Allah lipat gandakan. Man jaa'a bil hasanah, barang siapa yang datang dengan kebaikan, ya, yang datang pada kebaikan pada hari kiamat, falahu asyru amsalihha, maka Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, maka bagi dia 10 kali lipatnya. Jadi kebaikan itu sebenarnya sudah lipat gandakan, ya. Sehingga kalau nanti ketika ditimbang ternyata keburukan seseorang, kalau bilang masih lebih berat, walaupun sebesar atom, maka sudah bisa memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Karena itu perbanyaklah kita, ya, antara lain amalan yasir wa ajruhu kabir. Ulama mengatakan amalan ringan pahalanya besar. Antara lain kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ya. Dan kita alhamdulillah mulai majelis kita dengan alhamdulillah. Pagi ini kita insyaallah masih di salah satu dari di awal bulan Muharram. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah sebutkan, inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Semenjak Allah, ya, menetapkannya pada hari atau pada Allah saat Allah menciptakan, ya, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram, ya, ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di waktu-waktu tersebut, ya. Jadi ayat ini menjelaskan hitungan bulan yang 12 itu sudah Allah ciptakan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Bulan itu ada 12, ya.
bukan bulan yang versi Gregorian, ya. Dan di antaranya ada 4 yang haram, ya. Ada 4 bulan haram. Dan itulah agama yang lurus. Janganlah kalian tolimi diri kalian sendiri pada hari-hari tersebut. Artinya dosa yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut lebih besar, ya, akibatnya dibandingkan di bulan-bulan lain. Bulan-bulan lain tentunya kita berusaha menghindari dosa, namun di bulan-bulan ini tentunya lebih besar bulan haram. Bulan haram ini kita ketahui Nabi SAW mengatakan salatatu mutawaliyat, 3 di antara bulan itu ada yang berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ya, bulan 11, bulan 12, dan juga Al-Muharram, bulan kita saat ini. Dan yang terpisah Rajab, Muharram, kata beliau, ya, Rajab, bulan Rajab yang terpisah antara Jumadah dan juga bulan Syawal. Maka bulan ini memiliki kemuliaan. Bahkan Allah mengatakan di antara kemuliaan bulan ini bagi mereka yang memiliki kelaparan untuk memperbanyak berpuasa, maka berpuasalah. Beliau mengatakan inna afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sesungguhnya, ya, afdal atau sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah di bulan Muharram. Itu bulan ini. Para ulama berselisih pendapat apakah puasa sebulan penuh ataukah memperbanyak puasa. Allah a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah memperbanyak puasa. Karena Nabi SAW tidak pernah puasa sebulan penuh selain Ramadan. Maka disunahkan di bulan ini juga untuk memperbanyak puasa, khususnya di tanggal 10 hari Asyura, ya. Hari Asyura, ya, adalah hari yang istimewa, ya, karena pada saat itu Nabi Allah Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kita ketahui kisah Fir'aun yang dia mengejar Nabi Musa. Kalau Nabi Musa membelah lautan, kalau kata Ibnu Katsir, beliau bukan membelah satu belahan, tapi 12 belahan, sesuai dengan jumlah sukunya Bani Israil. Lalu ketika mereka berhasil menyeberanginya, Fir'aun mengejar, dan ketika di tengah lautan Allah kembalikan laut sebagaimana, ya, semula, ya, kembalikan semula. Maka saat itu dia tenggelam. Hari itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu Nabi SAW, beliau pertama kali beliau berpuasa tanggal 10 ini ketika di Mekah sendirian. Karena orang-orang Quraisy juga, ya, beliau tidak menyuruh sahabatnya. Orang-orang Quraisy juga waktu itu berpuasa pada tanggal 10 ini. Lalu ketika beliau ke Madinah, ternyata orang Yahudi mereka juga berpuasa di hari tersebut. Ketika ditanya apa alasannya, karena ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa alaihissalam. Maka beliau kemudian menyuruh para sahabatnya untuk juga berpuasa tanggal 10, untuk berpuasa tanggal 10. Lalu beliau mengatakan, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, ya, an yukaffira as-sanah ba'dah au qablah. Aku berharap kepada Allah bahwa puasa di hari tersebut bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Itu di antara fadilah Asyura. Walaupun yang dimaksud di sini adalah dosa kecil, dosa-dosa kecil. Namun dosa kecil pun dalam waktu setahun tentunya sudah numpuk, ya. Maka harus dibersihkan, Kemudian beliau, ini fase berikutnya, beliau memerintahkan para sahabat yang kedua untuk berpuasa tanggal 10. Lalu kemudian berikutnya beliau ketika datang perintah untuk saum bulan Ramadan, beliau tidak memerintahkan sahabatnya, jadi beliau tidak menekankan untuk berpuasa di tanggal 10 ini. Baru kemudian di menjelang akhir hayat beliau mengatakan, ya, wa idza kana al-'abdu muqbil insyaallah
andaikan tahun depan insyaallah maka aku akan berpuasa tanggal 9 juga, kata beliau, agar kita tidak sama dengan orang Yahudi. Namun beliau kemudian keburu wafat, ya. Beliau keburu wafat. Maka puasa itu para ulama katakan tingkatan puasa yang tanggal 10 ini setidaknya ada 3. Yang pertama yang paling lengkap yaitu tanggal 9, 10 dan 11. Karena ada hadis yang meriwayatkan 3 hari ini. Hanya saja sebagai ulama hadis mengatakan hadisnya lemah. Walaupun lemah, namun umumnya ulama katakan bisa tetap diamalkan. Karena apa? Sebagai pertama bentuk penyelisihan terhadap Yahudi agar tidak sama waktu puasanya dengan Yahudi. Ya. Yang kedua, bentuk kehati-hatian, khawatir kita salah dalam menentukan tanggal. Apalagi jelas bulan Muharram sekarang ini ada perbedaan pendapat, Pak, ya. Pemerintah dan juga ya beberapa ormas yang melihat dengan hilal, ya, dan biasanya memang kan pemerintah juga melihat hilal. Tapi kali ini ada perbedaan, ya. Sehingga untuk berhati-hati, ya, para ulama katakan lebih baik berpuasa tanggal 9, 10 dan 11. Ini yang pertama. Bila tidak, tanggal berapa? 9 dan 10. Bila tidak bisa, minimal tanggal 10. Ya, ini yang paling utama. Kalau saya mengikuti, kalau pemerintah tanggal 10 berarti hari Kamis besok, Pak. Nah, kalau yang saya ikuti misalnya yang 10-nya hari Jumat, boleh tidak? Katanya menyendirikan puasa pada hari Jumat itu tidak boleh. Betul, tidak boleh. Makruh hukumnya pada puasa sunnah mutlak. Ya. Tapi kalau seseorang ada momen seperti ini, Asyura, maka para ulama dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak mengapa kalau untuk puasa-puasa yang bil munasabah disebutnya karena ada momen tertentu seperti Asyura atau hari Arafah. Kalau cuma satu hari walaupun Jumat, maka insya Allah tidak mengapa. Ya. Itu terkait dengan puasa yang berubah di bulan Muharram. Ya. Namun kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai dari buku kita, ya, agar kita meneruskan. Ya. Jadi tadi saya sampaikan karena ada permintaan untuk menjelaskan ini, ya, tapi kita akan kembali masuk ke dalam pembahasan buku kita. Kita telah selesai dari bab tentang sholat dan juga bab tentang sholat, tentang azan dan iqamat. Maka kita masuk ke bab kelima mengenai sholat sunnah. Jadi tentunya ya bisa kita lakukan juga, memperbanyak melakukannya di bulan Muharram ini. Ya. Sholat sunnah tentunya sarana takarrub kepada Allah. Ya. Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada, ya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, takarrub, yang lebih aku cintai dibandingkan dengan perkara yang telah aku wajibkan kepada dia. Jadi dalam prioritas amal itu selalu yang prioritas adalah yang wajib. Itu yang lebih Allah cintai. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku, terus berusaha lagi mendekat kepada Allah. Bin nawafil hatta uhibbah, dengan berbanyak amalan-amalan nawafil, amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Jadi melakukan amalan-amalan sunnah adalah jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga amalan sunnah ini, ya, disebutkan adalah untuk menaikkan derajat seseorang, ya, menaikkan derajat seseorang. Nabi Muhammad bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu al-muslim yawm al-qiyamah as-shalah." Amalan pertama yang nanti seorang muslim dihisab
hisab adalah sholat. Bila tertulis sempurna maka ya ditulislah sempurna. Bila tidak sempurna, Allah akan mengatakan kepada malaikat, "Unzuru hal lahu bit tatawwu." Lihatlah apakah dia memiliki amalan-amalan sunnah. Fa in kana lahu tatawwu, uqbilatil fariidah. Bila tatawwu, andaikan dia memiliki amalan-amalan sholat sunnah, maka akan disempurnakan amalan wajibnya, akan disempurnakan. Ya, disempurnakan di sini adalah kalau dia memiliki kekurangan semacam mungkin kehilangan kekhusyuan, ya, kemudian juga ada sedikit ketidaksempurnaan. Tapi kalau dia meninggalkan sholat wajib, ya, meninggalkan sholat wajib lima waktu, maka ini tentunya dia harus mengerjakannya, nggak bisa hanya mengandalkan kepada sholat sunnah. Ya. Sebagian ulama mengatakan dia harus, atau mayoritas ulama mengatakan dia harus mengqadha sholat yang dia tinggalkan, bukan dengan menuntut dengan amalan sunnah. Ya. Kemudian bila dia memiliki amalan sunnah tadi yang wajib disempurnakan, dan juga di amal-amal yang lain dilakukan seperti itu. Amalan yang lain ketika yang wajibnya misalnya zakatnya ada kekurangan yang tidak dia ketahui, maka kemudian disempurnakan dari sedekah-sedekahnya. Itulah kedudukan amalan sunnah untuk menambah antara lain. Juga dia untuk menaikkan derajat. Dahulu pada zaman Nabi SAW ada sahabat yang namanya Rabi'ah bin Malik. Rabi'ah ini Pak, dia tinggal dekat Masjid Nabawi. Kita ketahui Nabi SAW juga rumahnya berdampingan dengan Masjid Nabawi. Beliau ketika bangun subuh, ya, Nabi SAW, beliau biasanya berwudu dan bersiwak. Dan di antara orang yang menyediakan itu adalah Rabi'ah. Maka Nabi SAW merasa sangat berterima kasih kepada beliau. Lalu beliau bersabda, "Ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah engkau." Ya, maksudnya apa? Sebagai balasan atas kebaikan yang dia lakukan, mintalah. Maka Rabi'ah kemudian mengatakan, "Uridu murafaqataka fil jannah." Aku ingin menjadi pendampingmu nanti di surga. Aku ingin berdampingan denganmu nanti di surga. Apakah engkau memiliki keinginan lain, wahai Rabi'ah? Maksudnya mungkin ingin harta atau mungkin jabatan, ya, tapi sesuatu yang lain. Ya. Rabi'ah, sahabat yang cerdas ini mengatakan, "La wa'za." Tidak, hanya itu saja. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, "Fa'inni ala nafsika," maka tolonglah aku atas permohonanmu itu. Atas permohonanmu itu bikathrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Dengan memperbanyak sujud. Dan yang dimaksud memperbanyak sujud di sini bukan sebentar-sebentar kita sujud atau habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, terus kita sujud terus pergi. Bukan seperti itu. Yang dimaksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak, kata para ahli ilmu, sholat tatawwu atau sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Ya. Itu yang diperintahkan dengan memperbanyak sujud. Sholat sunnah ini terbagi menjadi secara umum menjadi dua. Yang pertama sholat sunnah muqayyad, ya, dan yang kedua disebutnya mutlak. Apa itu muqayyad? Muqayyad itu terikat, Pak. Disebut terikat kenapa? Karena sholat sunnah jenis ini terikat dengan waktu ataupun dengan momen. Contohnya sholat malam, ya, terikat dengan waktu, dikerjakannya di malam. Ya, qiyamul lail. Ya, yang diantara qiyamul lail itu ada tahajud, ada witir, itu terikat dengan waktu di malam hari. Sholat duha terikat dengan waktu duha, atau terikat dengan momen. Contohnya gerhana, sholat kusuf, ya, terikat dengan momen. Yang kedua tadi jenis mutlak. Mutlak ini selama bukan di waktu larangan, seseorang boleh bersolat sunnah. Waktu larangan itu apa? Waktu larangan itu yang pokok tiga. Ketika matahari persis terbit, waktu syuruk. Kalau ada tanda, ada jadwal syuruk, waktu syuruk itu kita nggak boleh sholat. Bisa sholat sunnah mutlak. Ya.
Yang kedua, ketika matahari persis berada di atas kepala kita, kira-kira 10 menit, 5 menitan sebelum zuhur, itu nggak boleh sholat sunnah mutlak. Yang ketiga, ketika matahari persis tenggelam, ya, Nabi SAW mengatakan matahari terbit dan tenggelam itu adalah waktu, ya, di 3 waktu tersebut waktu para penyembah matahari mereka beribadah, ya. Ketika muncul 2 tanduk syaitan, ya. Dan juga waktu para penyembah matahari beribadah, Majus antara lain, ya. Kemudian ada 2 waktu lagi yang menjadi tambahannya, yaitu ba'da sholat subuh dan ba'da sholat asar. Ini gak boleh sholat sunnah mutlak. Tapi kalau di waktu itu boleh sholat sunnah mutlak. Misalnya kita habis zuhur, kita sudah sholat ba'diyah yang rawatib, aduh ada kerjaan, saya sudah ngaji, saya sudah itu, ngapain ya? Saya mau sholat sunnah, boleh gak? Boleh, karena dia bukan waktu terlarang dan dia melakukan sholat sunnah mutlak. Di waktu duha kita sudah 4 rakaat, 6 rakaat, dan saya ingin lagi sholat sunnah lagi, boleh kan? Saya sudah ada kerjaan, ya, baca buku sudah, ini sudah, saya ingin menambah kebaikan, boleh tidak? Boleh. Itu sholat sunnah mutlak selama bukan di waktu yang terlarang, ya. Dan tadi masalah sholat sunnah yang muqayyad, yang terikat, itu ada yang dia muakkad, ada yang ditekankan dan ada yang tidak ditekankan. Di antara yang ditekankan adalah sholat sunnah rawatib, ya. Rawatib adalah jamak dari rotibah, artinya selamanya terus berlangsung, ya. Bahasa ini kita belum ya, Pak, mohon maaf, kita belum masuk sini ya, belum ya. Sholat sunnah rawatib ini yang senantiasa mengiringi sholat wajib, antara untuk mengurangi, ya, menambal kekurangan ataupun cacat yang terjadi pada sholat fardu, ya. Ini yang disebutkan ada 10 dan juga ada 12 dalam sehari semalam, ya. Yang 10 disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, Hafiz dari Rasulullah SAW, aku menghafal dari Rasulullah SAW, ya, rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'da zuhri, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaataini ba'da maghrib, dan 4 rakaat dan 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaataini ba'da isya, 2 rakaat sebelum ba'da isya dan rakaat qabla al-qadah, dan 2 rakaat qabla sebelum qadah. Qadah itu istilah lain dari sholat subuh, ya, 2 rakaat sebelum subuh, ya. Dan ini yang Abdullah bin Umar sebutkan ada 10 rakaat yang beliau senantiasa jaga sehari semalam, ya. Namun dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh istri-istri beliau salatnya ternyata yang beliau jaga ada 12, yang terakhir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, ya. Disebutkan ma min abil muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 13 rakaat, tidak seorang muslim dia sholat kepada Allah 12 rakaat seharinya, illa banallahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Nah, ini yang istri-istri beliau meriwayatkan 12. Jadi bagaimana 12 atau 10? Ya, para ulama katakan dua-duanya bisa dilakukan, namun yang lebih lengkap tentunya 12, karena istri-istri Nabi SAW mereka melihat langsung keseharian beliau di rumah. Sedangkan sholat sunnah beliau itu umumnya dilakukan di rumah, ya, bukan di masjid. Karena beliau katakan afdhalus sholatil mar'i, sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki fi baitih, itu di rumahnya, illal maktubah, kecuali yang wajib, ya. Jadi beliau banyak di rumah, dan yang paling sering melihat keseharian di rumah tentunya istri-istrinya, ya. Maka para ulama katakan yang lebih lengkap tentunya 12. Bedanya di mana? Bedanya di waktu
istri-istri beliau melakukannya 4 rakaat. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai waktu sholat ini, selalu pembahasannya waktu zuhur dulu, Pak. Ya, termasuk sholat sunnah yang disebutkan qobla zuhur dulu. Kenapa bukan qobla subuh, Pak? Mungkin ada yang tahu kenapa pembahasan. Kalau para ulama juga hadis itu mengatakan yang dibahas itu kalau tentang sholat, waktu sholat, kemudian mengenai sholat sunnah yang dibahas qobla zuhur dulu atau zuhur dulu. Kenapa? Ada yang mungkin ada yang tahu. Bukan subuh. Nah, kalau kita lihat kan harusnya mungkin dari pagi dari subuh pembahasannya. Ada yang ingat mungkin peristiwa Isra Mi'raj, ada yang ingat? Ya. Jawabannya karena ketika Allah memerintahkan Nabi SAW untuk sholat 5 waktu ketika beliau Mi'raj, kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk mengajarkan sholat dan waktu sholat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama kali Jibril datang itu di waktu zuhur. Jadi Jibril mengajarkan Nabi SAW di waktu zuhur. Ya, kita pernah bahas ini waktu itu. Beliau di awal waktu datang di awal waktu zuhur. Beliau mengimami Nabi SAW sholat. Kemudian beliau datang lagi di awal waktu asar. Kemudian beliau datang lagi di awal waktu maghrib. Kemudian di awal waktu isya. Kemudian di awal waktu subuh. Esok harinya Jibril datang di akhir waktu zuhur. Kemudian di akhir waktu asar, akhir waktu isya maghrib, kemudian akhir waktu isya, akhir waktu subuh. Lalu beliau mengatakan di antara kedua inilah waktu-waktu sholat. Ya, di antara awal dan akhir. Dan beliau mengajarkan pertama kali zuhur. Makanya selalu yang dibahas itu kalau pembahasan sholat di hadis ataupun dalam penjelasan ulama yang dibahas selalu seputar zuhur dulu, bukan subuh. Karena itu urutan yang pertama kali ya Jibril ajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah baik ya, sekarang berbicara mengenai rawatib ya, kalau kita bicara zuhur. Bagaimana caranya? Apakah qobliyahnya ini 4? Kalau saya bukan milih 4 rakaat, apakah 2 atau 4? Atau 4 langsung? Ya. Di sini terdapat keluasaan, ya. Artinya ketika seseorang ingin melakukannya, maka para ulama berpandangan bisa melakukan keduanya, bisa 2 rakaat berdasarkan hadis yang sebagian ulama kuatkan, ya. Yaitu beliau Nabi SAW mengatakan sholatul lail wa nahar masna, sholat malam dan siang itu 2 rakaat. Ya, sehingga sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad mereka cenderung ya sholatnya dilakukan 2 rakaat. Namun sebagian ulama lain juga memandang bahwa Nabi SAW disebutkan oleh istri-istri beliau melakukannya 4 rakaat langsung, sehingga mereka memahami bisa juga dilakukan seperti sholat zuhurnya, ada tasyahudnya. Ya. Nah itu pun bisa dilakukan. Allahu a'lam. Kemudian mengenai apa itu yang setelah qobla zuhur. Bagaimana dengan ba'da zuhur? Ba'da zuhur 2 rakaat. Ya. Itu yang ditekankan. Tapi ada juga yang tidak terlalu ditekankan, namun beliau memotivasi. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari istri beliau, ibunda kita, Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah berkata, "Man hafadha arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha atau ba'dah." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat ya setelah zuhur, haramallahu alaihi wa haramallahu anna, Allah akan haramkan dia dari api neraka. Ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan siapa yang menjaga 4 rakaat pada zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah akan haramkan bagi dia api neraka. Ya, para ulama memahami ini ghair muakkadah, bukan ditekankan. Tapi kalau mau, ya ini luar biasa fadilahnya. Ya, bisa mengatakan Allah akan haramkan bagi dia api neraka. Ya. Lalu
Lalu setelah itu kita lihat waktu berikutnya, waktu asar. Waktu asar ya, yang ditekankan tidak ada sholat sunnah. Tapi ada juga yang disebut ghairu muakkadah, tidak ditekankan, tapi ada keutamaan. Ya, dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, ya, dan juga sejumlah imam lain, dan di Bulughul Maram juga disebutkan hadisnya sahih. Nabi SAW mengatakan, rahimallahu ra'an, semoga Allah merahmati seseorang, ya, shalla qabla al-'asr dia sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya. Para ulama katakan ini tidak ditekankan, Nabi SAW tidak senantiasa melakukannya, tapi ada keutamaan. Antara lain apa? Mendapatkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, rahimallahu ra'an sholat 4 qabla al-'asr. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Maka ini pun termasuk yang bisa dilakukan bagi mereka yang memiliki keluasan. Tentang caranya bagaimana? Sama seperti tadi, ulama berselisih, bisa 4 atau bisa 2-2. Ya. Kemudian dalam pendapat yang populer 2-2. Ya. Kemudian kita masuk waktu maghrib. Waktu maghrib yang ditekankan muakkadah adalah ba'da maghrib. Bagaimana kalau saya melakukan qabla maghrib? Ya. Disebutkan dalam sejumlah hadis bahwa beliau pun pernah memerintahkan qabla maghrib, dan para sahabat pun Abu Bakar melakukannya. Ya. Dan juga beliau pernah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau katakan, ya, baina al-adzanaini, di antara dua adzan. Antara dua adzan ini maksudnya antara adzan dan iqamah. Rakaatan, ada 2 rakaat. Liman syah, bagi siapa yang mau. Bagi siapa yang mau, ya. Walaupun beliau tidak menyukai itu untuk terus-menerus dilakukan, tapi kalau mau silahkan, ya, bagi mereka yang ada di lapangan. Ya. Jadi maghrib yang ditekankan badannya, tapi kalau pembeliannya pun insya Allah tidak mengapa. Apalagi kalau kita datang ke masjid sebelumnya, tentunya kita bisa, tentunya kita tidak duduk langsung, tapi kita sholat dulu. Ya. Jadi ini juga ghairu muakkadah, tidak ditekankan. Begitu pula dengan isya. Ya. Begitu pula dengan isya. Isya pun dia, ya, kalau seseorang mau antara azan dan iqamah sholat, maka tidak masalah. Karena tadi hadis tadi yang Nabi SAW katakan, di antara 2 azan, antara azan dan iqamah terdapat 2 rakaat bagi mereka yang mau. Bagi mereka yang mau. Adapun qobliyah subuh, maka ini sangat ditekankan. Dalam safar beliau tidak meninggalkan. Dalam safar, perjalanan yang kemudian seseorang bisa mengkosor sholatnya, menurut mayoritas ulama, perjalanan yang dituju adalah perjalanan melewati 4 marhalah atau sekitar 82 km ke atas. Kalau tujuan dia ke tempat yang demikian jauh, ya, maka dia boleh mengkosor sholat. Dan biasanya Nabi SAW ketika mengkosor sholat, beliau tidak melakukan sholat sunnah kecuali sholat witir dan sholat qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh ini sangat ditekankan. Begitu ditekankan sampai kalau seseorang terlewat, bangunnya terlambat, ya, maka dia boleh mengqadha, bahkan di waktu yang tadi disebutkan terlarang untuk sholat sunnah mutlak, yaitu apa? Ba'da sholat subuh langsung dia boleh lakukan, ya. Dan ini pernah dilakukan sahabat yang beliau terlambat untuk sholat berjamaah, untuk sholat, dia langsung ikut sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah dia mundur untuk sholat 2 rakaat. Nabi SAW menegur tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Tapi kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, tadi aku terlambat sehingga tidak sempat melakukan qobliyah subuh, maka aku mengqadhanya. Maka Nabi SAW mendiamkannya. Artinya apa? Boleh. Itu disebutnya takhrir, ya, penetapan Nabi SAW ketika beliau diam. Ini. Yang kedua, dilakukannya bisa di waktu duha. Ya, Nabi SAW menyebutkan secara khusus bagi mereka yang tidak sempat untuk qobliyah subuh, maka bisa dilakukan di waktu duha. Mana yang paling afdal? Yang paling afdal dilakukan di waktu duha.
Namun kalau kita khawatir, oh waktu nanti pagi saya sudah pergi kantor atau saya sudah kantor anak, kantor ini udah susah, ya. Kalau dia mau lakukan pada subuh langsung, maka insya Allah tidak masalah. Bagaimana kalau saya terlambat bangun, saya baru bangun jam 7, ya. Gara-gara ya kebablasan, gara-gara bola, ya. Saya bablas. Alhamdulillah masih bangun, Pak. Bagaimana kalau nonton bola gak bangun-bangun lagi nanya? Nah, itu kan repot. Nanti ditanya amal terakhir Anda apa? Ya, nonton bola. Gak akan ditanya seperti kita nanti kan. Amal terakhir apa? Bilang Allahu Akbar. Ketika apa? Kebobolan. Nah, ini kan bahaya ya. Anggaplah bangun jam 7. Kalau saya bangun jam 7, tetap kita harus sholat ya subuh ya. Banyak orang beranggapan waktunya sudah lewat, jadi nggak sholat. Nggak bisa, Anda tetap harus sholat mengqadha, ada dalam bentuk qadha. Ya. Banyak orang yang beranggapan kalau waktunya sudah lewat sudah nggak ada kewajiban. Dia merasa justru, tadi saya nggak wajib. Ya. Nah, ini subhanallah, tetap dia wajib mengqadhanya. Nah, kalau sholat sunnahnya gimana? Sholat sunnahnya tetap diqadha. Ya, karena pernah ini terjadi pada zaman Nabi SAW. Beliau dan para sahabat pernah menempuh perjalanan sampai mereka berhenti ketika menjelang subuh. Para sahabat kelelahan. Ya. Kemudian sudah tangguh mau subuh. Ya. Mereka mau istirahat dan Nabi SAW sebentar lagi kita sudah subuh. Tapi kata Bilal, istirahatlah kalian. Nanti aku akan membangunkan kalian dengan azan. Nabi SAW memegang janji Bilal, oh kalau begitu ya sudah, istirahatlah kita. Ternyata kebablasan semuanya, Pak. Para sahabat mengatakan kami mulai bangun saat terasa mulai matahari terasa mulai panas ya di wajah kami, kata sahabat. Maka kemudian dibangunkanlah juga Nabi SAW. Lalu beliau bertanya, wahai Bilal, mana janjimu? Bilalnya ketiduran juga, gitu ya. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk azan, kemudian mereka sholat sunnah, kemudian mereka sholat subuh berjamaah. Itu artinya walaupun kita sudah lewat waktunya, sholat sunnah tetap disunahkan untuk dikerjakan. Begitu pula misalnya kita naik kendaraan macet, baru zuhur baru jam 1. Ini baru jam 1. Gimana nih? Utamakan dulu yang wajib atau ini? Gak masalah, qobliyah dulu, baru kemudian tadi yang zuhurnya. Kenapa? Karena ada contohnya dari Nabi SAW. Bagi mereka yang mengatakan wajib dulu lah, Nabi SAW itu tadi subuh gimana? Beliau tetap perintahkan azan dulu, kemudian sholat sunnah dan iqamah. Hadisnya jelas, gitu kan? Kemudian juga andaikan saya tadi yang sempat Pak mau qobliyah zuhur, gak sempat, keburu kemudian adzan. Ya, saya tadi mungkin ada satu dua hal. Keburu qomat. Nah, saya bisa nggak mengkodok qobliyah zuhur? Jawabannya boleh. Ya. Dan juga misalnya begini, kalau seseorang tadi dia misalnya habis zuhur, ibu-ibu keburu masak. Waduh, ini masakan habis salam langsung masak. Gak sempat qobliyah, gak sempat ba'diyah, baru jam 2 baru ba'diyah. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Keduanya para ulama mengatakan boleh, karena Nabi SAW beliau pernah ketika beliau ba'da zuhur, beliau tidak lakukan sholat ba'diyah, tapi beliau tidak lakukan. Beliau lakukannya ketika setelah asar bahkan, ya, disebutkan dalam hadis tersebut. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu melakukan itu? Beliau mengatakan, wahai Aisyah, subuh tadi telah terdapat tamu-tamu dari sejumlah kabilah datang kepadaku sehingga aku sibuk menerima mereka. Aku tidak sempat melakukannya. Ya. Dan dari situ para ulama mengatakan, kalau kita qobliyah zuhur gak sempat, maka boleh dilakukan ketika 4:30. Ataupun tadi waktunya jam 2 kita nggak sempat, boleh nggak kita lakukan? Tadi saya terima tamu atau saya tadi ada kerjaan dulu yang penting. Jawabannya boleh. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Adapun bacaan qobliyah atau ba'diyah tentunya
Nabi SAW biar biasa Al-Ikhlas dan juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ya, dan juga beliau kerap kali membaca sejumlah ayat pendek di dalam surat ya Al-Maidah dan juga Al-Imran ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan dari surah ini. Apabila ada pertanyaan atau diskusi kami persilakan. Ya, silakan. Untuk sholat ba'diyah isya bolehkah dilakukan di rumah tapi sebelum tidur? Tidurnya jam 10 jam 11. Ya. Bolehkah ba'diyah isya dilakukan di rumah? Jawabannya, kalau bicara di rumah itu yang paling afdal berdasarkan perkataan Nabi SAW tadi ya. Afdhalu sholatul mar'i fi baiti illa al-maktubah. Sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki itu di rumahnya kecuali yang wajib. Itu yang terbaik. Ya. Kemudian juga beliau katakan la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, di mana kalian tidak sholat sunnah di dalamnya, tidak membaca Al-Quran. Ya. Maka itu yang utama di rumah. Terkait dengan waktu, kalau dilakukan misalnya menjelang tidur. Kalau bicara boleh Pak. Ya. Walaupun kalau yang utama ya dia begitu sampai rumah dia sholat sunnah. Ya. Kalau tidur itu bisa bagi mereka yang takut kebablasan takut kebablasan sholat witir, sholat malam. Ya, maka dia bisa sebelum tidur ya, sholat witirnya. Ya. Itu seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Dalam perkembangannya sholat fardu itu dalam sejarahnya ada 3 periode. Pertama sebelum apa tuh yang pergi ke atas Isra Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj. Kedua yang sebelum Isra Mi'raj itu yang diwajibkan itu hanya sholat pagi dan petang, dan jumlahnya itu 2 rakaat. Sedangkan sholat malam itu wajib bagi Rasulullah, tapi sunnah bagi para sahabat. Nah, setelah Isra Mi'raj, jumlah waktu sholat itu menjadi 5. Nah, di sini semuanya 2 rakaat, kecuali mungkin maghrib sudah 3 rakaat. Nah, pada periode ketiga setelah hijrah, jumlah rakaatnya itu tetap 5, tapi jumlah waktunya tetap 5, tapi jumlah rakaatnya bertambah. Zuhur, asar, isya itu menjadi 4 rakaat. Sedangkan yang tetap adalah maghrib 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Apakah perkembangan sholat fardu sesuai periode itu benar atau ada yang lain? Allahu a'lam. Apa yang Bapak sampaikan setahu kami ya betul memang demikian. Pertama sholat malam, kemudian sholat fil asyi wal qada, yaitu sholat dilakukan di pagi dan petang. Kemudian dia sholatnya asalnya 22, kemudian sebagaimana kita lihat secara umum yang kami ketahui betul Pak ya, secara umum. Walaupun secara detail yang tadi apakah waktu pagi petang itu dengan jumlahnya itu ya itu perlu diteliti lagi. Tapi secara umum gambarannya tepat ya, seperti itu, hampir seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi yang sudah saya misalnya kita mau kita laksanakan di rumah, pas begitu sudah ada langsung dia boleh atau nunggu adanya selesai dulu? baik. Kalau bicara boleh, boleh. Tapi kalau bicara afdol, ya maka selesai adzan. Kenapa? Karena tentunya menjawab adzan ada keutamaan khusus. Ya. Ketua setelah selesai adzan, kita kemudian mengucapkan doanya, Allahumma rabbah hadhihi da'watil tammah wa shalatil qa'imah ati Muhammad Rasulullah wa fadilah wa wa'fu wa alladhi wa'ata. Kata Nabi SAW, membaca doa itu
adalah salah satu cara mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amalan yang ringan tapi pengaruhnya besar, bisa dapat syafaat Nabi SAW, itu yang utama. Tapi pada ada kalanya kita memang mungkin tidak sempat, Pak ya. Anggaplah kita mau perjalanan, ya. Jadi biasanya terutama sering kami lihat ketika di bandara, ya, di bandara, di musola bandara itu kita semua nunggu waktu sholat. Ya. Begitu waktu sholat ada yang ada langsung kadang seringkali kalau kita qobliyah itu kan kejar masalahnya. Ya. Ada jadwal pesawat dan juga musola sempit, orang pada ngantri nungguin. Ya. Jadi kondisi orang berbeda-beda. Jadi ketika memang istilahnya tidak memungkinkan dia menjawab adzan, ya, membaca doa tadi, maka kalau bicara boleh dia langsung qobliyah. Bahkan dia langsung sholat juga yang fardu boleh. Ya. Tapi seandainya ada waktu keluasaan, maka dia sempurnakan dengan azan, dia jawab, lalu dia kemudian sholat sudah seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Apa faedah dari sholat? Ada sholat tahajud, ada sholat tobat, ada sholat istikharah, ada sholat tasbih. Ya. Faedahnya apa ini Pak? Kok banyak sekali sholat-sholatnya ini? Ya, semua masing-masing. Tadi memang ada yang disebutkan secara khusus, ada juga yang diperselisihkan ulama. Ya, seperti sholat tasbih itu diperselisihkan ulama. Ya, sebagai ulama mengatakan riwayatnya itu lemah. Ya. Mengenai sholat tasbih tadi, ya. Adapun sholat-sholat yang lain tentunya semua memiliki fungsinya masing-masing. Seperti apa? Seperti istikharah. Istikharah itu antara lain ketika seseorang akan menetapkan sesuatu. Ya, para sahabat itu terbiasa melakukan istikharah ketika dia dan kita selalu Pak dalam kehidupan kan kita selalu menemukan pilihan-pilihan yang seringkali membingungkan kita ambil yang A itu yang B. Disitulah kemudian fungsi istikharah, ya. Dan istikharah itu bukan berarti ketika kita sholat istikharah lalu nanti ada mimpi. Ya, biasanya kayak orang memilih jodoh, ya. Istikharah dulu nanti sok sampai nanti keluar mimpi gitu ya. Mana yang kelihatan, ya, si AA atau si Abang gitu kan. Enggak juga gitu kan. Tapi bukan seperti itu. Tapi dengan dia istikharah menyerahkan kepada Allah, dia lihat dari sisi syar'i mana yang lebih baik di antara pihak tersebut, lalu dia tawakal kepada Allah. Maka nanti Allah akan tunjukkan dia yang terbaik. Nah itu masing-masing ada fungsi. Tahajud, ya, tahajud itu dari kata tahajjada ya tahajjud. Seseorang tidur terus bangun. Yaitu menunjukkan apa? Keutamaan orang yang selalu mengingat pada Allah, ya. Makanya yaitu istimewa ya orang-orang yang bisa tahajud ini, ya Allah berikan keistimewaan untuk bisa ingat pada Allah di waktu seseorang lalai umumnya. Ya. Makanya ketika bangun kita mengucapkan zikir-zikirnya saja itu ada istimewaan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahul hamd wa ala kulli syai'in qadir. Allah maghfirli, misalnya doa seperti itu bisa dikabulkan ketika bangun untuk tahajud. Jadi masing-masing ada fungsinya. Kenapa banyak itu? Masing-masing ada fungsinya. Dan juga masing-masing sebagai mengisi waktu agar tidak jatuh jatuh kepada kelalaian lagu. Ya seperti itu. Allah. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit misalnya tahajud karena bagaimana gitu kan. Insyaallah seperti itu. Tapi intinya agar kita bisa memperbanyak sujud kita kepada Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Bacaan sholat sunat dan wajib. Kita diajarkan beberapa bacaan untuk, contohnya misalnya iktidal untuk yang lainnya. Apakah dalam memilih bacaan itu bisa dibedakan untuk sholat sunat dan wajib? Contoh misalnya iktidal misalnya, ada yang dibaca singkat. Apakah sholat wajib lengkap seperti itu? Itu yang baiknya. Ya. Jawabannya bisa kedua-duanya. Bapak itu Nabi SAW seringkali memvariasikan untuk kemudahan kita. Ada kalanya kita memang sholat wajib pun buru-buru. Ya. Misalnya tadi yang kita mau di bandara itu kadang kita nggak bisa panjang-panjang bacaan. Kita sudah mau berangkat, gitu kan?
Maka kita misalnya membaca rukunya hanya Subhana Rabbiyal Azim sekali saja, itu ulama katakan sah. Ya, sekali saja Subhana Rabbiyal Azim. Kalau mau bisa lebih Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali, itu kalau dia yang utama. Tapi kembali pada keadaan dia. Memang dalam beberapa bacaan itu ada yang memang Nabi SAW khususkan. Contohnya sholat malam. Sholat malam biasanya iftitah beliau berbeda. Ya, iftitah beliau kalau sholat malam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard, ya, rabba kulli syai'in wa malika ihdina ila apa, doanya yang kayak gitu, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya. Itu kalau beliau sholat malam, ya. Tapi kita pakai yang lain pun, misalnya wajah itu atau misalnya Allah baik-baik juga tidak masalah, ya. Jadi intinya kembali ke kondisi kita. Kalau sholat wajib, kalau memang kita bisa sempurnakan, ambil yang lebih panjang ketika sholat wajib, maka itu lebih baik, karena kan sholat wajib kedudukannya lebih tinggi, Pak. Tapi kalau misalnya kondisi kita tadi, kita buru-buru segala macam, maka tidak masalah kita mengambil yang sederhana atau yang pendek sekalipun, seperti itu, ya. Misalnya masalah tadi kaitannya dengan sholat rawatib gitu ya. Sholat rawatib, apakah misalnya iftitahnya kita sholat yang pendek dan panjang kan mungkin tidak dari panjangnya surat, tapi dari kualitas surat misalnya gitu. Contoh misalnya iftitah gitu, sholat rawatib yang dianjurkan yang mana? Ya bisa, artinya bebas, bisa kita lakukan. Itu terkadang mohon maaf, terkadang seseorang untuk menghindari futur ini akhirnya dia bosan sendiri, maka dia baca yang pendek saja. Ya Allah Akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanahu wa ta'ala asyhadu bismillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia lagi semangat mungkin dia yang panjang, ya. Wajah lillahi fathara samawati wal ardh, ya, wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Itu panjang. Dia mau baca yang seperti itu lagi semangat, enggak apa-apa, ya. Ibnu Qayyim, ya, ulama seseorang ulama mengatakan, karena ada beberapa hadis yang menyebutkan variasi bacaan-bacaan Nabi SAW dalam iftitah, dalam iktidal, dalam ruku, dalam sujud, maka yang terbaik bagaimana divariasikan, kata beliau. Ya, itu untuk apa? Mengamalkan sunnah seluruhnya. Jadi misalnya saya subuh misalnya baca Allahumma baik-baik, ya. Kalau nanti zuhur saya membaca wajahku, yang lain membaca yang lain. Itu menurut sebagian ulama itu yang baik, divariasikan, karena memang hadis-hadisnya ada mengatakan beliau memvariasikan seperti itu. Allah terkait posisi imam saja untuk sholat yang dijaharkan itu kita bisa menikmati bacaan suratnya gitu ya, mau panjang mau pendek kita mengikuti. Nah pada saat sholat yang tidak dijaharkan di zuhur dan asar itu, kalau bacaan imam terlalu lama itu kan makmum mengikutinya kadang jadi kesel gitu. Nah itu gimana sebetulnya? Nah, sebenarnya begini, berarti kan harus ada sadar, Pak. Nah, sebenarnya standar terbaik melihat kepada sunnah Nabi SAW. Saya belum pernah bahas di sini mengenai bacaan-bacaan sholat ini. Jadi disebutnya apa namanya? Bacaan Nabi SAW itu umumnya di 5 waktu ada beberapa klasifikasi. Subuh beliau biasanya membaca, ya, tiwal mufassal. Mufassal itu apa? Mufassal itu dari surat shad ke belakang, ya. Disebut mufassal itu apa? Yang terpisah-pisah. Ayatnya pendek-pendek. Beda dengan surat shad sebelum ke atasnya itu panjang-panjang, ya. Saya lupa, mohon maaf. Mufassal ini dari shad atau dari qaf, saya lupa, ya. Harus saya cek lagi. Dari surat qaf atau shad, ya. Pokoknya ayat-ayat sebelumnya, ya, surat qaf. Kalau ayat-ayat sebelumnya di surat Al-Baqarah, Al-Imran itu kan panjang-panjang, Pak. Ayat-ayat setelah itu disebut mufassal karena pendek-pendek ayatnya. Nabi SAW beliau kalau sholat subuh beliau membaca tiwal mufassal.
baca ayat-ayat surat-surat di mufassal ini yang panjang-panjang, ya, yang panjang-panjang, yaitu dari yang tadi ya surat Qaf atau ini saya cek lagi surat atau Qaf sampai Al-Mursalat, antara itu surat-suratnya. Ya. Ketika ketika tuhur, beliau ulama selisih pendapat. Beliau bacanya diwal mufassal atau ya yang mufassal yang panjang atau yang pertengahan. Kalau yang pertengahan itu surat An-Naba sampai Al-Duha. Ya, itu ketika zuhur. Sebagian yang mengatakan beliau membaca yang panjang juga. Kenapa? Karena ada sahabat dahulu. Beliau ketika ada iqamah, beliau mau ke masjid, tiba-tiba sakit perut, Pak. Akhirnya dia buang air dulu. Ketika balik lagi, ternyata beliau masih satu rakaat. Ketika zuhur, ya, jadi sebagian orang mengatakan beliau juga pernah ketika di zuhur itu panjang, ya seperti itu. Ketika asar, maka dia masuk ke wastul mufassal, pertengahan, mufassal yang pertengahan, dari surat kadarnya, surat yang di An-Naba sampai apa namanya Ad-Duha tadi. Bukan dari An-Naba sampai Ad-Duha dibaca semuanya, bukan ya. Tapi salah satu suratnya, maksudnya salah satu suratnya. Ya. Adapun sholat maghrib maka beliau membaca Qisar al-Mufassal. Al-Mufassal yang pendek-pendek dari dari Ad-Duha ke belakang sampai Anas. Adapun Isya beliau membaca pertengahan, ya pertengahan dari An-Naba sampai juga Ad-Duha atau surat lain tapi dengan kadar panjangnya seperti dari An-Naba, di antara surat-surat An-Naba dan sampai Ad-Duha. Ya. Nah, jadi seperti itu standarnya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya memang zuhur juga tidak terlalu pendek, ya, tapi dia pertengahan. Ya. Jadi kalau kita bacanya surat, ya, kita baca surat lain. Ya. Kemudian masanya hafal cukup trigul aja. Ya. Kita bisa baca yang lain, surat lain yang agak panjang, ya, seperti itu. Allah. Jadi artinya apa? Memang imam itu memperhatikan kondisi makmum. Tapi juga tidak sepenuhnya salah kalau dia sedikit panjang, karena ada sunnahnya dari Nabi SAW demikian. Ya, kalau dia panjangnya masih setara dengan surat di antara An-Naba sampai Ad-Duha, seperti itu. Jadi pahami baik. Allah a'lam. Ya. Baik, demikian mungkin yang bisa kita pelajari. Jadi kita memperhatikan dan bahkan mungkin kita juga melaksanakan, terutama untuk yang laki-laki, ketika datang di hari Jumat dikumandangkan azan, maka sebagian itu berdiri untuk membalas menjawab azan. Namun kita tahu bahwa setelah itu mereka sholat, khotib melakukan khutbah, padahal khutbah itu hukumnya wajib. Sebaiknya bagaimana? Baik, kalau seseorang terlambat datang pas azan, ya tentunya ini jangan dibiasakan bagi laki-laki, karena dari riwayat menyatakan malaikat menutup bukunya ketika khatib sudah naik mimbar. Khatib naik mimbar ini ketika dia mengucapkan assalamualaikum, ya, ketika di awal, kemudian azan. Nah, kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Apakah dia menunggu berdiri menjawab adzan atau dia mendengarkan khutbah? Umumnya ulama katakan dia langsung sholat sunnah sehingga dia bisa mendapatkan khutbah dari awal. Karena mendengarkan khutbah itu lebih utama dibanding menjawab adzan. Ya, jadi yang para wali katakan yang lebih utama dia langsung sholat sunnah, tidak usah menjawab. Ya, tapi nanti dia bisa mendengarkan khutbah lebih lengkap seperti itu. Ya. Jadi jangan tunggu dulu, ya. Berdiri tunggu dulu, lagi sambil ngobrol, ya. Lagi sambil ngusel, ya. Lagi ngusel apa? Ngisep di luar, ya. Ngusel wajib, ya. Seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian mungkin bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
kasih Pak Ustaz.